Mudah-mudahan doa yang dipimpin Habiban al-Mahbub Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Atos diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga Haji Beli Bilalus Salam, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Hadir juga Haji Madani Madali, Ketua Subuh Gabungan se-Jakarta Selatan dan Depok. Beliau juga mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Habib Muhammad Hanif kami persilahkan. Selamat datang Kiai Haji Syafir Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Buya Kiai Haji Munawwir Asli beserta segenap keluarga besarnya. Hadir juga di sini segenap para kiai, Kiai Haji Syurahbil bin Kiai Haji Mahfud Asirun. Begitu pula hadir di sini Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Syatiri Thayyib, dan semuanya begitu banyak hadir kiai-kiai, asatid, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah gabul hajat-hajatnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, Al-Fakir sebetulnya udah ngomong sama Kiai Nur Sasih kemarin, karena Kiai Nur Sasih bawa pesan dari Kiai Munawwir Habib, jangan lupa malam Kemis penutupan majelis Al-Munawwir. Saya udah permisi, sebenarnya kagak bisa acara di Bogor di malam 2 tempat, cuman kebayang-bayang muka Kiai Munawwir ini akhirnya kemari juga, saudara. Alhamdulillah, mudah-mudahan guru kita Kiai Munawwir Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Karena saya nggak panjang lebar, saudara, karena saya harus ngejar langsung ke Bogor. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul. Tadi di antara sebab musabab kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka roahan. Ahlan wa sahlan. Ya Abu Hanifah, fadhal. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehat walafiat. Saudara, kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka roahan, ngirim Fatihah, ngirim doa, ngirim pahala baca Al-Quran untuk para almarhum
supaya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Saudara, kenapa orang-orang tua kita ngajarin kita buat nggak berhenti-berhenti ngirimkan doa buat para almarhum, baik dalam rawahan atau dalam tahlilan atau dalam haul? Kenapa mereka ajarkan kita itu, saudara? Yang pertama, kita melakukan itu semua berkumpul ngirimkan doa nggak lain dan nggak bukan supaya kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu. Jadi di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah ta'ala muji kaum muhajirin yang mereka berjuang, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan keluarganya, hijrah ke Madinah hanya untuk Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji kaum muhajirin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan sampai di situ, saudara, setelah Allah puji kaum muhajirin, Allah puji kaum Ansar. Mereka menerima kaum muhajirin dengan lapang dada. Padahal saudara bukan kenal kagak, tapi rumahnya dibagi dua. Bahkan ada sebagian Ansar yang punya istri 4 dibagi 2, saudara, buat saudaranya. Bukan bercandaan ini beneran kejadian, saudara. Jadi ada orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi antara muhajirin dan Ansar. Dia punya istri 4, yang 2 diceraikan, diberikan kepada muhajirin, saudara. Kelapang dadaan kaum Ansar dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, saudara. Setelah Allah Ta'ala memuji kaum muhajirin, kemudian dilanjutkan Allah Ta'ala memuji kaum Ansar. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah habis puji kaum muhajirin yang luar biasa, Allah puji kaum Ansar yang luar biasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu generasi. Siapa generasi tersebut? Walladzina ja'u min ba'dihim, generasi yang datang setelah mereka muhajirin dan Ansar ila yaumil qiyamah. Al-Qur'an enggak membatasi, saudara. Pokoknya generasi yang datang setelah muhajirin dan Ansar, apa yang dilakukan oleh generasi ini? Mereka yaqulun, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan mereka beriman kepadamu, ya Allah. Artinya apa, saudara? Kelompok yang Allah puji setelah muhajirin dan Ansar adalah kelompok yang mendoakan keluarganya, saudaranya yang beriman, yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu. Ini yang kita lakuin, saudara. Kita orang Betawi dididik dari kecil udah begini. Dikit-dikit ngirim Fatihah, dikit-dikit baca Yasin, dikit-dikit malam Jumat tahlil, dikit-dikit rawahan. Ternyata orang-orang tua kita ngajarin begini bukan sia-sia, supaya kita dipuji oleh Allah, dikumpulkan bersama muhajirin dan Ansar, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Faham atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, berarti rawahan bagus atau tidak? Lemes-lemes banget biasanya murid Ki Munawir, kenceng-kenceng. Bagus apa kagak? Bagus atau tidak? Berarti rawahan mulia atau tidak? Berarti rawahan terpuji atau tidak? Berarti kalau ada yang bilang rawahan bid'ah, ngawur apa kagak? Ngawur apa kagak? Kebanyakan makan mecin. Jelas atau tidak? Faham? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa kita mendoakan mereka para almarhum? Bahkan kalau habis meninggal tuh hari pertama, kedua, 3, ke-7, 14, 40, 100, setahun, 1000. Kenapa kita mendoakan mereka? Saudara,
Yang kedua nggak lain dan nggak bukan, kita pengen bikin girang mereka, saudara. Kita pengen bikin girang mereka. Udah cukup selama mereka hidup di dunia kita bikin pegel mulu. Kita bikin susah mulu. Kita bikin hatinya sakit mulu, saudara. Maka setelah meninggal dunia, kita bikin girang mereka. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha." Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Mal mayyitu fil qabri," perumpamaan mayit dalam kuburnya, kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam, yang mati-matian nyari pertolongan. Kalau orang lagi tenggelam, dia berusaha nyari yang bisa menyelamatkan dia. Ada kayu dipegang, ada batu dipegang, ada perahu dipegang. Yang penting selamat dulu. Itu kalau orang yang tenggelam. Lantas yang di dalam kubur bagaimana? Apa yang mereka cari? Yantatiru da'watan, yang ditungguin doa, kiriman Fatihah, kiriman Yasin, kiriman daripada pahala sedekah dan lain sebagainya, dari anaknya, dari saudaranya, dari istrinya, dari cucunya, dari muridnya, dari tetangganya. Itu yang ditunggu, saudara. Mereka nggak peduli. Anaknya udah punya Alphard tapi belum, nggak ada urusan, saudara. Mereka nggak peduli. Yang di dunia jabatannya udah kayak apa, nggak ada urusan, kata mereka. Rumahnya udah segede apa, nggak ada urusan. Yang dia tahu ngirimin apa kagak, bacain Fatihah apa kagak, itu yang dia tahu, saudara. Apa kata Nabi? Fa idza lahqathu, ketika doa-doa yang kita panjatkan sampai kepada mereka, kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih bikin mereka yang dikubur girang daripada dapat dunia seisinya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya nih malam kita udah roahan, dipimpin Majelis Al-Munawwir, dikirimin pahala Fatihah buat keluarga-keluarga kita yang udah meninggal dunia. Ini malam bapak kita, encang-encing kita, engkong kita yang dikirimin Fatihah, kuburannya terang benderang jadi raudhah min riyadhil jannah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa lu bikin roahan yang kedua? Aku pengen bikin girang mereka yang udah meninggal. Udah cukup selama mereka hidup kita bikin pegel. Sekarang waktunya kita bikin girang. Semakin sering ngirimin, semakin sering bacain, semakin sering kirim Fatihah, Yasin, tahlil, semakin bikin mereka girang di alam kuburnya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita kuburnya jadi raudhah min riyadhil jannah. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Kira-kira jelas apa kagak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? 9:30. Lanjut apa jangan? Saya mau lanjut tapi mukanya letoy-letoy semua. Lanjut apa jangan? Kurang kompak, kurang kenceng. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Coba saya pengen dengar dulu semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa Beb bikin tahlilan, kenapa bikin roahan, kenapa bikin ini, bikin itu, tujuan yang pertama supaya dipuji oleh Allah, disandingkan bersama muhajirin dan ansor. Yang kedua, tujuannya buat bikin girang para almarhum, saudara. Yang ketiga, saudara, apa tujuannya? Nggak lain dan nggak bukan, kita pengen jadi anak soleh, saudara. Kita pengen Allah catat jadi anak soleh. Sebab kalau udah jadi anak soleh, semuanya digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lo kok bisa begitu, Beb? Ya, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadisnya terkenal. Para ustadz, para kiai sering membawakan. Idza mata ibnu Adam min qata'a amaluhu illa min thalath. Manakala mati anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yaqulu ibnu Adam
mali mali wa ma laka ya ibn Adam min malika illa ma labista fa ablait wa ma akalta fa afnait wa ma tasaddaqta fa abqait. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, yaqulu ibnu Adam mali mali. Kesian anak cucu Adam, kata Nabi, saudara. Kesian anak cucu Adam, kata Nabi. Dikit-dikit ngomong mali mali, hartaku hartaku. Dikit-dikit ngebanggain nih tanah saya. Dikit-dikit ngebanggain nih mobil saya. Dikit-dikit ngebanggain nih gelar saya. Mending kalau ijazahnya asli, saudara. Dikit-dikit ngebanggain ini, ngebanggain itu. Kesian anak cucu Adam, kata Nabi. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Kesian anak cucu Adam. Dikit-dikit ngomong harta saya, harta saya. Ini saya, aset saya, rekening saya. Kata Nabi, wa malaka ya ibn Adam min malik. Anak Adam, kamu nggak punya apa-apa dari hartamu. Illa ma akalta fa afnait. Kecuali yang kamu makan jadi kotoran, itu baru benar-benar harta kamu. Wa malabista fa ablait. Yang kamu pakai sampai lusuh, itu benar-benar harta kamu. Sisanya wallahu a'lam, mungkin itu nanti buat bayar rumah sakit kamu di akhir umur kamu. Mungkin itu jadi rebutan anak waris yang lupa bacain Fatihah buat kamu. Mungkin jadi punya fulan, mungkin jadi punya alan. Gak ada yang betul-betul harta kamu. Semuanya selesai kecuali satu, kata Nabi, wa mata saddaqta fa abqait. Yang kamu sedekahkan, kamu pakai buat dukung majelis, dukung pesantren, dukung perjuangan, buat dukung ini, dukung itu, saudara. Wa mata saddaqta fa abqait. Kecuali yang kamu sedekahkan, fa abqait, kemudian kamu kekalkan, saudara. Jelas atau tidak? Itu yang pertama. Itu yang nyambung sampai kita mati, saudara. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Biar kata orangnya udah mati, tapi namanya tetap hidup. Ulama-ulama, saudara, Imam Syafi'i wafat tahun 205 Hijriah atau 204 Hijriah. Udah lebih dari 1200 tahun beliau wafat, saudara. Akan tetapi sampai detik ini mayoritas umat Islam dunia sholatnya pakai madhab Syafi'i, ibadahnya pakai madhab Syafi'i. Ini hari kita sholat, yang dapat pahalanya diantaranya Imam Syafi'i, saudara. Kenapa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ulama-ulama kita walaupun udah meninggal dunia, meninggalnya udah lama, tapi namanya tetap disebut. Fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Beruntunglah kamu dengan ilmu. Dengan ilmu kamu akan hidup abadi. Wa fil ahli qabla al-mauti mautun li ahlih fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Orang kalau nggak punya ilmu, sebelum mati udah mati. Jasadnya hanya kuburan untuk ruhnya, saudara. Mayat yang berjalan itu, saudara. Beda dengan orang berilmu. Orang berilmu walaupun jasadnya terkubur, akan tetapi namanya tetap hidup, ilmunya tetap hidup, manfaatnya tetap hidup, saudara. Masya Allah, Habib, saya nggak keburu buat jadi ulama, Habib. Saya udah terlanjur tua, saya udah terlanjur menikah, saya udah terlanjur sibuk. Emang dari awalnya nggak belajar buat jadi ulama. Kalau kau nggak bisa jadi ulama, fakun muta'alliman, jadi muridnya ulama. Kalau nggak bisa mustami'an, dengar nasihatnya ulama. Kalau nggak bisa muhibban, jadi pecintanya ulama. Wala takun khamisan fatahlak, jangan jadi pembenci. Betul atau tidak? Ini udah kagak bisa jadi ulama, nggak mau ngaji sama ulama. Ibu-ibu ngaji disalahin. Ini kok ibu-ibu pada demen ngaji ya? Udah bau tanah, bau tanah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau nggak bisa jadi ulama, jadi muridnya ulama. Nggak bisa jadi muridnya ulama, dengerin nasihatnya ulama. Nggak bisa dengerin, minimal cinta, jangan jadi pembenci. Bukan ulama terkenal, bukan. Pokoknya Haji Abdul Qadir kita tahunya muridnya Habib Hussein, khadimnya Habib Hussein. Tapi apa kata Habib Ali Bungur, saudara? Habib Ali Bungur mengatakan di Tajul A'ros, dikatakan kata Habib Ali Bungur, bahwasanya barang siapa yang ziarah Habib Hussein tapi nggak ziarah Haji Abdul Qadir,
Habib Hussein nggak mau terima tuh ziarahnya, saudara. Haji Abdul Qadir, siapa Haji Abdul Qadir? Sampai Habib Hussein nggak mau terima. Orang ziarah Habib Hussein nggak ziarah Haji Abdul Qadir, Habib Hussein nggak mau terima, saudara. Ulama kita nggak dengar karangannya, majelisnya kita nggak tahu di mana. Yang kita tahu khadimnya, muridnya. Tapi gara-gara Habib Hussein hidup, dia cinta sama ulama, cinta sama gurunya, khidmah, setia, Allah bikin hidup juga, saudara. Kalau kita nggak bisa jadi Habib Hussein bin Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus, minimal kita jadi Haji Abdul Qadir, ya saudara. Mudah-mudahan dunia akhirat kita dikumpulin sama ulama. Bu, jangan sampai masuk golongan ibu-ibu yang gerah ngelihat pengajian. Amin, 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 ya Rabbal. Yang kedua itu ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ngalir terus walaupun udah mati, saudara. Yang ketiga, ini mahallus syahid. Ini yang mau saya bahas, saudara, yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga kata Nabi SAW, wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini hadis ada mantuknya, ada mafhumnya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang eksplisit, ada yang implisit dari hadis ini, saudara. Mantuknya apa? Yang eksplisit apa? Yang tersurat apa? Sesuai dengan hadis Nabi, di antara yang ngalir terus ke dalam kuburan, doa anak-anak kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Makanya Bu, apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam nih hari. Jangan sampai mimpi kita pengen abis mati dikirimin Fatihah tapi anaknya nggak kita kenalin majelis. Itu namanya ngimpi, saudara. Apa yang kita petik besok, apa yang kita tanam nih hari, saudara. Nih hari kita ajak tuh anak ke majelis, kenalkan ke ulama, kenalkan pendidikan agama. Minimal besok bapak ibu mati didoain sama anaknya, saudara. Minimal. Saya pernah kenal orang, duitnya miliaran, saudara. Jabatannya tinggi. Begitu mati, saudara, apa yang terjadi? Disetelin kaset, anaknya kadang bisa ngaji, saudara. Kalau udah begitu, apa artinya itu duit? Kata Habib Muhammad tadi, di ratusan ribu dijemur-jemurin sampai digigit semut rangrang. Apa artinya? Kalau udah begitu, kita mati terbujur kaku, duit melimpah, aset di mana-mana, tapi anak nggak bisa bacain Yasin, nggak bisa bacain tahlil, lupa sama orang tuanya, cuma inget hartanya doang direbutin, saudara. Apa yang ibu bapak tanam hari ini, besok itu yang diambil, saudara. Besok itu yang bakal dipetik, ibadah Allah. Itu mantuknya. Itu yang eksplisit dari hadis. Itu yang tersurat. Ada yang tersirat. Ada yang mafhum. Ada yang implisit, saudara. Apa yang tersuratnya? Nabi mengatakan, wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Artinya apa? Syaratnya orang buat jadi anak soleh, dia doain orang tuanya, saudara. Semakin rajin doain orang tua, semakin soleh dia, saudara. Semakin ingat sama orang tua, semakin soleh dia. Semakin rajin ngirimkan Fatihah, ngirimkan Yasin, ngirimkan tahlil, ngirimkan pahala sedekah, berarti semakin soleh. Allah semakin ridho sama dia, saudara. Mudah-mudahan di malam jamaah munawir semuanya dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya orang tua. Allah catat sebagai orang-orang yang saleh. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas apa kagak? Paham atau tidak? Makanya kalau ada yang nanya, kenapa kita bikin ruahan, kenapa bikin tahlil, kenapa bikin haul orang tua, kenapa? Jawabannya singkat, diantaranya yang pertama, karena kita pengen dapat pujian dari Allah seperti Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, kita pengen bikin girang mereka sebagaimana hadisnya Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang ketiga, saudara, kita pengen digolongkan termasuk hamba-hamba yang mudah-mudahan insyaallah orang-orang tua kita berkat nih malam, Allah jadikan kubur-kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah ampunin dosa-dosanya.
Mudah-mudahan Allah kasih kita orang tua kita yang masih hidup, Allah kasih panjang umur, sehat walafiah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah bahagiakan dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo sama-sama kita baca qasidah marhabannya syahrul Ramadan. Mudah-mudahan nih sisa Sya'ban kita diberkahi oleh Allah. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dapat taufik oleh Allah buat menuhin Ramadan pakai ibadah, dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Sama-sama kita baca qasidah sambut Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban rusiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral qiyam. Semua marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral siyam, marhaban. Suaranya keluarin semua. Ramadan, marhaban syahral qiyam. Asyraqal badru alaina fakhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral. angkat tangan minta sama Allah semua. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna ayatal jisami. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral qiyam. wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtara anna min salatin wa salami. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral qiyam. Saya pengen dengar suara semua. Marhaban ya syah. Allah marhaban. Syahrul qiyam. Sekali lagi lebih kencang. Marhaban.
رمضان Ya Allah, مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام Takbir. Allahu Akbar Takbir. Allahu Akbar. sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan saya mohon izin khususnya dari Kiai Munawir dan semua para kiai, para asatid, para buya, mohon izin, mohon ridha. Al-Fakir langsung permisi karena harus langsung ke Bogor. Insyaallah kita bertemu lagi, dan syahr mubarak, selamat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di tahun kita dapat Lailatul Qadar insyaallah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.